Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salmah, NIM 2004-2035 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan 7 ekonomi politik saya tentang sosialisme ekonomi. Pada dasarnya, ekonomi adalah bagian dari tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ada semacam keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kesejahteraan bersama. Lalu muncul ekonomi pasar yang juga diharapkan bisa mewujudkan keyakinan ini. Tetapi, ekonomi pasar mulai bergerak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, yang dimana ekonomi mulai meninggalkan akarnya. Dan sejak itu, gerakan-gerakan sosialisme ekonomi mulai bermunculan. Dengan teori tentang materialisme, sejarah Marx berkeyakinan bahwa sistem kapitalis akan termakan oleh perkembangan sejarah, dan sejarah akan melahirkan revolusi yang menghancurkan kapitalisme, dan akan terlahir masyarakat tanpa kelas, tanpa negara. Panggilan sosialis dari riwayat hidup Marx dan Polanyi tidak hanya pernah hidup melainkan terpanggil untuk menjadi penggerak sosialisme ekonomi. Mereka menunjukkan ciri sekuler humanis sosialis yang dengan setia mengikuti panggilannya dan menyerukan penghargaan terhadap kesetaraan manusia. Keduanya ulet dan konsisten, berjuang dengan konsep pemikiran langkah-langkah yang khas untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan semua orang. Sosialisme ekonomi. Sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah pemberontakan terhadap kapitalisme dan juga struktur oligarki yang menjadi dominan dalam bentuk bidang sebelum sekitar tahun 1850. Ada keyakinan bahwa tanpa pasar, kekuatan pendorong di balik suatu masyarakat akan lenyap dan selanjutnya akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dan akan timbul satu masyarakat yang tidak dinamis, secara keseluruhan melempem dan menentukan segala sesuatu pada pemerintah. Pada umumnya, tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu-individu atau institusi privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Walaupun mayoritas gerakan sosialisme awal diasosiasikan dengan perlawanan terhadap kapitalisme, masih ada juga pemikiran lain yang tidak mempertentangkan keduanya, bahkan menganggap sosialisme sebagai kebutuhan. Isu terkemuka dalam studi-studi tentang sosialisme ekonomi Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja, yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak diasosiasikan dengan biaya, melainkan dengan jumlah kerja yang dihabiskan untuk produksi. Konsep sosialisme ekonomi harus dilihat bukan sebagai suatu konsep ideologis murni yang punya tujuan sendiri, melainkan suatu gerakan etis yang menginginkan agar ekonomi menjadi alat untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam lingkup ini, Polanyi bergerak dengan konsepnya tentang ekonomi yang embedded. Kekhasan dari sosialisme ekonomi Polanyi ada pada konsepnya tentang embeddedness, bahwa ekonomi harus tertanam dalam relasi sosial. Dalam kapitalisme, ekonomi telah tercabut dari relasi sosial. Ekonomi tidak lagi menjadi sarana untuk kesejahteraan bersama. Relasi sosial tidak lagi menentukan ekonomi, melainkan ekonomi telah menentukan relasi sosial. Kesimpulan yang dapat saya berikan pada pertemuan ini yaitu, sosialisme ekonomi Polanyi dan Marx menekankan bahwa sosialisme ekonomi memiliki cita-cita luhur untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan seluruh masyarakat. Gerakan sosialisme ekonomi ingin mengembalikan konsep awal, walaupun tanpa masalah. Berbagai upaya yang refleksi telah dilakukan, mulai dari yang radikal sampai yang lebih ramah. Marx dan Polanyi ikut bersama dengan gerakan ini. Keduanya sama-sama menghargai manusia. Ekonomi tidak boleh mengeneralisasikan manusia. Ekonomi tidak boleh menciptakan diskriminasi dan penindasan. Karena itu, ekonomi harus dikembalikan pada relasi manusia, dibangun di atas dasar etika, dan berjalan di atas prinsip keadilan. Konsep sosialisme ekonomi Marx lebih bersifat konseptual. Marx prihatin dengan masalah konkret dan konseptual yang dialami oleh masyarakat zamannya, terutama masyarakat buruh. Karena itu dia anggap keliru mengidentifikasikan ekonomi sebagai pasar. Sedangkan jalan pemikiran Polanyi adalah konseptual. Dia tidak berhadapan dengan pasar, melainkan dia menempatkan konsep sosialisme dan pasar dalam satu kerangka pemikiran. Polanyi tidak menempatkan diri di pihak Marx, melainkan dia membangun suatu konsep yang dia sebut embeddedness, ketertanaman, dan disembedness,
tercerebutan, dan menemukan bahwa sosialisme ekonomi Marx dan kapitalisme bergelut dalam ekonomi pasar yang sudah tersebut. Namun, seperti sudah dikatakan sebelumnya, pemikiran keduanya lebih bersifat komplementer daripada substitusional. Karena itu, di balik perdebatan antara dua pandangan tersebut, mereka hanya memiliki tujuan luhur bersama, yakni menempatkan ekonomi sebagai upaya untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.